Seorang anak berumur 3 tahun tertimpa minyak panas. Peristiwa naas ini terjadi di Yogyakarta. Pada jam 6 sore, korban dan keluarganya sedang membeli gorengan. Saat ayahnya hendak membayar, tiba-tiba korban yang duduk di jok depan motor memegang gas sepeda motor yang masih menyala. Seketika motor itu menabrak penggorengan dengan minyak panas di dalamnya. Minyak panas tersebut tumpah dan menyiram korban dan ayah korban. Tubuh korban tersiram minyak panas sebanyak 64% dan ayahnya 11%. Setelah dirawat, sayangnya korban meninggal dunia di rumah sakit pada 16 Juni kemarin. Semoga korban tenang di surga dan keluarga yang ditinggalkan selalu bisa tabah dan ikhlas ya. Seorang pria tewas tertabrak kereta api. Awalnya korban yang berumur 24 tahun sedang lari pagi di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Namun saat di perlintasan rel kereta api, korban tidak mendengar peringatan kereta api yang akan melintas karena menggunakan headset. Kereta sudah membunyikan klakson panjang 2 kali dan warga sekitar sudah berteriak memperingati korban. Namun korban tetap tidak mendengar. Seketika korban tertabrak kereta api yang melintas dan kehilangan nyawa di tempat. Sedihnya, beredar chat korban bersama pacarnya, di mana itu adalah chat terakhir korban. Saat lama tidak menerima balasan dari korban, pacarnya terus menelpon handphone korban namun masih belum ada jawaban. Tiba-tiba polisi menelpon pacar korban menggunakan handphone korban. Kabar duka dikabarkan si pacar segera ke lokasi saat itu juga. Semoga korban tenang di sana dan orang-orang yang ditinggalkan selalu tabah dan ikhlas. Seorang perempuan terjatuh dari lantai 3 di gym. Kejadian ini terjadi di Pontianak. Dilansir dari berita1.com, awalnya seorang member gym membuka salah satu jendela yang ada di belakang treadmill sebelum insiden terjadi. Setelah itu, member gym tersebut pergi dari lokasi. Lalu korban yang turun dari treadmill dan hendak bersandar seketika jatuh dari lantai 3 karena jendela yang terbuka tersebut. Kalau kata polisi sih mengacu pada undang-undang tentang bangunan, sarana prasarana perabotan tidak diatur. Jadi tidak ada standarnya bahwa treadmill harus berjarak sekian. Padahal keamanan dan pengawasan di tempat gym itu juga penting. Mungkin harus dibuat juga ya aturannya dalam undang-undang. Menurut kamu gimana? Seorang anak hilang dan ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Korban yang berumur 12 tahun awalnya pamit untuk pergi sholat maghrib. Namun, korban tidak pulang sampai 7 hari. Sudah dilaporkan sebagai anak hilang, jenazah korban ditemukan di belakang rumah warga. Polisi mengatakan bahwa korban telah dihilangkan nyawanya oleh seseorang. Setelah penyelidikan, ternyata pelakunya adalah teman korban yang berusia 14 tahun. Pelaku menghilangkan nyawa korban karena korban enggan membayar hutangnya sebesar Rp200.000. Hutang itu untuk membeli akun game online Mobile Legends. Setelah menghilangkan nyawa korban di perkebunan jeruk, pelaku membuang jasad korban ke hutan kecil. Ricuh sampai bakar-bakaran di konser. Konser yang diadakan tanggal 23 bulan Juni lalu dibuat oleh Lentera Festival di Kabupaten Tangerang. Tapi ditunggu-tunggu sampai malam kok nggak mulai-mulai acaranya. Penonton yang udah bayar tiket sebesar Rp115.000 kecewa. Panitia pun nggak muncul-muncul. Dari teriak-teriak karena protes, akhirnya para penonton rusuh dan berakhir membakar fasilitas konser. Sayangnya, dari panggung, lighting, sampai sound system itu punya vendor. Vendor rugi besar. Pihak vendor yang berusaha menghentikan penonton yang rusuh sudah tidak bisa apa-apa. Ternyata, ketua Lentera Festival inilah yang jadi penyebab semua penderitaan orang-orang pada malam itu. Dia membawa kabur uang ratusan juta rupiah, sehingga panitia tidak bisa melunasi pengisi acara seperti guyon waton hingga Phil Koplo. Meskipun begitu, seharusnya jangan sampai bersikap anarkis ya. Dan semoga pelaku segera tertangkap. Kiamat diprediksi terjadi tanggal 29 Juni 2024. Itu katanya Kusal Kumar, yaitu seorang ahli astrologi dari India. Dia menentukan tanggal kiamat melalui astrologi Veda yang mana adalah praktik dalam budaya Hindu. Melalui bagan astrologi Veda yang disebut sebagai peta karma, Kumar bisa mengetahui peristiwa penting dari keselarasan planet dan bintang. Gak hanya itu, Kumar mengatakan bahwa prediksi kiamat juga didasari dengan beragam peristiwa global saat ini. Kayak Israel dan Hamas, Korea Utara dan Korea Selatan, Cina dan Taiwan, dan sebagainya. Menarik juga ya. Tapi gimana menurut kamu? Kamu percaya nggak? Seseorang kehilangan nyawa karena perkataannya. Peristiwa ini terjadi di Lampung Utara. Awalnya, pelaku yang berumur 30 tahun berpura-pura meminjam pompa kepada korban, yaitu seorang perempuan berumur 58 tahun. Saat mengembalikan pompa tersebut, pelaku membekap korban sampai jatuh dan melilit leher korban dengan kabel mikrofon. Pelaku juga membuat situasi rumah seperti habis kerampokan dengan mengacak-ngacak barang di dalamnya. Motifnya, pelaku sakit hati karena korban mengejek pelaku yang belum memiliki keturunan. Korban juga mengatakan untuk mengadukan istri pelaku kepada laki-laki lain. Aduh, kalau menurut kamu gimana? Petugas koperasi dicor di dalam kolam ikan. Hal ini terjadi di Kecamatan Sukarami, Palembang. Awalnya, korban pamit untuk menagih hutang ke debitur koperasi tempat dia bekerja. Namun, korban tidak kunjung pulang, sampai akhirnya keluarga korban melaporkan korban sebagai orang hilang ke kepolisian. Ketika diselidiki, terakhir korban pergi ke ruko atau distro penjualan pakaian yang bernama Anti Mahal. Diketahui semenjak hilangnya korban, ruko tersebut juga tidak pernah buka lagi.
Akhirnya polisi membuka pintu ruko secara paksa. Lalu ditemukan jenazah korban yang sudah dicor di kolam ikan. Setelah diotopsi, korban memiliki luka benda tumpul di kepala dan bekas jeratan tali di leher. Diketahui bahwa pelakunya ada 3, yang ditangkap baru 1 orang saja. Sedangkan otak penghilangan nyawa ini, ya si pemilik distro ini, masih kabur dengan membawa uang korban juga. Pelaku ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Semoga cepat ketemu ya. Seorang ayah marah karena sang anak dinikahi diam-diam. Hal ini terjadi di Kota Lumajang, Jawa Timur. Awalnya, ayah dari si anak mendengar desas-desus dari tetangga bahwa si anak hamil. Dia terkejut karena anaknya belum menikah. Sang ayah pun menyelidiki sendiri kebenaran dari kabar tersebut. Ternyata, anaknya telah dinikahi seorang pengasuh di pondok pesantren. Anak perempuan berumur 16 tahun ini awalnya rajin mengikuti kajian di salah satu pondok pesantren di dekat rumahnya. Lalu si pelaku mendekati korban dan berkata mau membahagiakan korban dengan iming-iming uang sebesar Rp300.000 jika dia mau menikah dengannya. Lalu korban dinikahi secara siri tanpa ada walinya. Korban tidak tinggal dengan pelaku, namun pelaku mengirim seseorang untuk antar jemput korban ke sebuah rumah di lingkungan mereka untuk bertemu. Meskipun begitu, korban trauma dan menutup diri. Setelah pelaku dilaporkan oleh ayah korban ke polisi, pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Fakta lainnya, dilansir dari tv1news.com, ponpes yang bernama Habun Nabi Muhammad SAW di desa Sumber Mujur ini tidak berizin. Warga geger ada potongan tubuh di jalan. Hal ini terjadi di Garut, Jawa Barat. Awalnya, para warga melihat beberapa potongan tubuh manusia di Jalan Raya Cibalong. Tidak hanya itu, di lokasi juga ada pelaku yang masih memegang sebilah golok. Diketahui bahwa beberapa warga melihat pelaku sedang memotong-motong tubuh korban di pinggir jalan raya. Ada warga yang sempat mengambil video pelaku yang memboyong korban dengan mengikatnya pada sebuah kayu pada pagi harinya. Tidak disangka, ternyata itu adalah awal kejadian korban akan dihilangkan nyawanya. Korban dan pelaku adalah orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ yang tidak tercatat di dinas sosial. Meskipun begitu, pelaku yang berumur 23 tahun ini dikatakan pernah dibawa oleh keluarganya ke ahli medis setempat untuk mendapatkan obat agar tidak kambuh. Diketahui dari para warga yang mengenal pelaku, bahwa pelaku tidak bisa diajak berbicara dengan jelas, hanya tersenyum-senyum dan mengangguk-angguk saja. Remaja hamil dipaksa pacar untuk open BO. Terdapat 2 pelaku di kejadian ini, yaitu pacar korban yang berumur 18 tahun dan teman si pacar ini yang berumur 20 tahun. Sedangkan korban sendiri berumur 17 tahun. Mereka berdua membuat akun dengan profil korban di salah satu aplikasi. Lalu mereka menjual korban dengan tarif Rp200-Rp300.000 untuk sekali kencan. Pembagiannya, teman pacar korban ini akan mendapatkan bagian Rp50.000 per klien yang dia dapatkan. Sedangkan pacar korban dan korban menggunakan uang yang didapat untuk kebutuhan sehari-hari, di mana mereka tinggal di apartemen yang sama. Awalnya, kepolisian menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan aktivitas prostitusi. Setelah ditangkap, ternyata korban sudah hamil 6 bulan. Pun, itu masih dipaksa untuk melayani pria hidung belang. Kepolisian masih belum tahu ayah dari si bayi itu. Sedangkan berdasarkan detiknews.com, pacar dan teman pacar terancam hukuman 10 tahun di penjara. Wah, ngeri juga ya. Seorang waria meninggal, salah satu pelakunya anak DPR. Peristiwa ini terjadi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Awalnya, korban sempat adu mulut dengan tukang ojek yang mengantarkan dia di depan pertokoan Jalan Frans Daromes. Lalu, 4 orang pelaku yang sedang minum minuman keras di dekat sana langsung menghampiri karena mendengar suara perempuan. Ternyata yang mereka dengar adalah suara waria. Lalu mereka menganggap si korban membuat keributan sehingga mereka emosi dan memukuli korban. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun tidak selamat. Dilansir dari kompas.com, 2 pelaku adalah kakak beradik, anak dari anggota DPRD Kota Kupang dari fraksi Demokrat. Nggak peduli anak siapa, semoga putusan sidang finalnya adil ya. Seorang pemuda tertembak oleh anggota DPR. Awalnya, salah satu keluarga di wilayah Lampung Tengah sedang mengadakan acara pernikahan. Dalam acara tersebut, mereka menggunakan adat Lampung di mana ada yang namanya tradisi lepas tembakan ke udara. Nah, salah satu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah diundang sebagai tokoh masyarakat setempat. Pada jam 10 pagi, pelaku diminta melakukan tradisi lepas tembakan ke udara ini untuk menyambut besan. Tidak disangka, peluru dari laras panjang itu mengenai korban yang duduk di seberang pelaku yang berjarak sekitar 10-15 meter. Dilansir dari kompas.com dan tribunnews.com, pelaku tidak mengetahui bahwa senjata tersebut berisi peluru, sehingga ketika dikokang, peluru mengenai korban. Korban yang berumur 35 tahun itu sempat dibawa ke puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit. Namun, sayangnya korban tidak selamat di perjalanan. Pelaku menyerahkan diri ke kepolisian dan baru diketahui bahwa pelaku juga membawa 3 senjata api saat itu. Menurut kalian, bagaimana? Tambang emas longsor, 12 orang kehilangan nyawa.
Tragedi ini terjadi di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Pada jam 3 pagi, kamp para penambang dan titik tambang terkena longsor yang terjadi karena hujan. Proses pengerjaan tambang non-stop sehingga para penambang tidur di dalam lubang tambang. Mereka tidak terkena matahari, jadi mereka tidak mengetahui apakah di luar sudah malam atau siang. Menurut Kompas.com, pertanggal 9 Juli ini diketahui 11 orang ditemukan tewas, 44 orang selamat dan 52 orang dalam proses pencarian. Sedangkan berdasarkan detiknews.com, ada satu korban tewas yang masih belum bisa diidentifikasi. Umur korban yang masih dalam pencarian sangat variatif. Saat ini, tim SAR dan tim lainnya masih melakukan pencarian. Semoga pencarian lancar dan para korban selamat. Beredar video viral seorang bapak menghampiri anaknya yang babak belur karena KDRT. Peristiwa ini terjadi di Bolaang, Mongondo Utara, Sulawesi Utara. Awalnya, pelaku yang berumur 19 tahun menginterogasi korban tentang masa lalu korban. Korban tidak mau jawab. Ya, karena menurutku juga nggak penting ya, kan pada akhirnya mereka udah jadi suami istri. Tapi mereka jadi cekcok dan si pelaku emosi, sampai akhirnya memukuli korban berulang kali. Pelaku ditangkap 40 km dari lokasi kejadian dan dijerat Undang-Undang KDRT. Korban sebagai anak di bawah umur, yaitu masih berumur 14 tahun, juga mendapat pendampingan dari kepolisian. Kalau ada yang menjadi korban KDRT, segera hubungi sahabat perempuan dan anak, Komnas Perempuan atau layanan pengaduan lainnya ya. Jangan sampai terlambat. 47 orang ditemukan bertingkah aneh sampai tiduran di jalan. Ada apa ya? Kejadian ini terjadi di Banjarmasin. Secara bertahap ditemukan beberapa orang yang bertingkah aneh, seperti orang ini. Nah, ini juga katanya lagi berenang di awan. Ada yang bengong teler juga. Sampai ada yang di tengah jalan gini, bahaya banget. Oleh kepolisian, mereka diduga mabuk kecubung. Nah, orang-orang ini dimasukkan ke rumah sakit jiwa Sambang Lihum. Namun sayangnya, 2 orang tewas setelah diduga mabuk kecubung. Oleh karena itu, polisi menangkap bandarnya nih, yaitu seorang pria berumur 47 tahun. Dilansir dari detik.com, si pelaku juga menyimpan sebuah pil sebanyak 20.000 butir tanpa merek. Pelaku terancam 12 tahun penjara dan denda 5 miliar. Kamu jangan coba-coba ya, resikonya berat, kamu nggak akan kuat. 2 remaja hilang di dalam air. Apa yang sebenarnya terjadi? Beredar video di mana ada sekumpulan remaja yang sedang berenang di air terjun Kantisang Jami, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Awalnya, 8 remaja pergi ke air terjun. Pukul 10 pagi, 6 orang dari mereka turun ke sungai, sedangkan 2 orang menjaga barang karena tidak bisa berenang. Mereka sempat istirahat untuk makan siang dan kembali turun ke sungai. Sekitar pukul 1 siang, 2 dari kumpulan remaja tersebut menghilang di dalam air. Ketika sadar, temannya segera ke rumah warga untuk melapor. Dilansir dari detik.com, tim SAR sudah mencari dari malam hari di hari kejadian, namun belum bisa ditemukan. Keesokan harinya, pada pukul 7-8 pagi, kedua korban akhirnya ditemukan pada kedalaman 5 meter tidak jauh dari titik tenggelam. Diduga korban tenggelam karena kakinya terhimpit batu. Semoga para korban diberi tempat terbaik di sisi Tuhan. Sepasang lansia ditemukan meninggal di Jonggol. Awalnya, para tetangga mencium bau tidak sedap dari rumah lansia tersebut. Selain itu, pasangan tersebut sudah 4 hari tidak keluar. Mereka juga tinggal hanya berdua dengan keadaan sang istri menderita stroke dan suami sudah lanjut usia. Maka tetangga dengan melapor ke ketua RT bersama satpam setempat mendobrak pintu rumah pasangan itu. Tidak disangka, ternyata pasangan tersebut sudah meninggal dunia di kamar mereka. Diketahui memiliki 3 anak, namun anak-anaknya juga sulit dihubungi oleh pihak gereja yang selama ini jemaatnya sering mengunjungi pasangan lansia itu. Warga sekitar juga tidak mengetahui di mana anak-anak korban. Semoga pasangan ini diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan. Seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas di pinggir jalan. Mayat korban ditemukan oleh seorang petani di Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Lalu petani tersebut segera melapor ke petugas keamanan salah satu peternakan terdekat dan mereka melapor ke polisi. Meskipun di dekat tebing, polisi ragu bahwa korban jatuh dari sana. Setelah diselidiki, polisi menyimpulkan bahwa korban dihilangkan nyawanya. Setelah 3 hari, pelaku ditemukan. Mereka adalah seorang laki-laki dan perempuan berumur 30 tahunan. Awalnya, kedua pelaku berniat meminjam uang setelah berkenalan dengan korban di Pegadaian Cianjur pada hari sebelumnya. Korban yang berumur 50 tahun lalu meminta kepada pelaku untuk diantarkan menagih hutang terlebih dahulu ke seseorang di wilayah Sukabumi. Si dakjal ini malah menghilangkan nyawa korban di mobil untuk merampas harta korban. Dan mayat korban dibuang di jalan begitu saja. Benar-benar gila ya nih para dakjal. Nggak tahu terima kasih. Seorang pria tiba-tiba jatuh dan terkapar di kantin kampus Chung-Ang di Korea. Dengan sigap, 3 mahasiswa farmasi menghampiri laki-laki itu dan memeriksa reaksinya selama 10 detik terlebih dahulu. Lalu secara bergantian 2 orang melakukan CPR, sedangkan 1 orang yang lain menelpon bantuan di nomor 119.
Tidak lama si bapak itu sadar dan langsung dituntun untuk berjalan. Aksi heroik ini dipuji oleh banyak masyarakat Korea. Keren banget ya. Seorang driver ojek online tewas oleh penumpangnya. Peristiwa ini terjadi di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku yang diduga bekas ODGJ dijemput di pelabuhan kapal dan pelaku minta untuk diantarkan ke depan rumah sakit jiwa Kendari. Tiba-tiba terjadi cekcok antara keduanya yang diduga karena pelaku meminta uang kepada driver, namun tidak diberi. Pelaku yang membawa parang lalu menganiaya supir ojek itu di depan RSJ Kendari. Warga yang melihat tidak berani menolong karena parang yang dibawa oleh pelaku. Warga yang berani lalu menangkap pelaku dan mengikatnya, lalu membawanya ke kantor polisi. Namun sayang, nyawa korban tidak tertolong. Semoga korban diberi tempat terbaik di sisinya ya. Seorang mahasiswi ditangkap gara-gara nyuri 11 laptop temannya. Kejadian ini terjadi di Gorontalo. Awalnya, pelaku yang berumur 20 tahun ini pakai modus pinjam laptop untuk kerjain tugas akhir. Tapi minjemnya sampai ke 11 orang tuh. Mbaknya mau buka warnet apa gimana? Setelah dilaporkan dan diselidiki, ternyata laptop-laptop itu digadaikan oleh pelaku. Dilansir dari CNN Indonesia, uang hasil gadainya dikasih ke pacar pelaku buat main judi online dan hura-hura. Waduh, akhirnya si pelaku ditangkap deh. Ada aja cerita judi online.